Halo teman-teman, kembali lagi bersama Putri di channel APK 27. Kali ini saya akan mereview film Aladdin live action yang sudah banyak dikenal masyarakat sejak tahun 1992. Film ini merupakan film musikal yang diproduksi oleh Walt Disney Amerika dan berhasil dirilis di tahun 2019. Dengan disutradarai Guy Ritchie, film ini berhasil meraup $1 miliar Amerika di seluruh dunia, menjadikannya film dengan pendapatan tertinggi selama tahun 2019. Cerita Aladdin versi live action ini diperankan oleh Mena Massoud, Naomi, Will Smith, dan Marwan Kenzari. Sama dengan versi animasinya, film ini mengisahkan seorang pemuda yatim bernama Aladdin yang hidup dengan seekor monyet bernama Abu. Aladdin dikenal sebagai seorang pengangguran yang pandai mencuri. Suatu hari saat sedang berada di sebuah pasar, Aladdin melihat seorang gadis cantik yang sedang membagikan roti kepada anak-anak miskin. Gadis itu adalah Putri Jasmine. Tiba-tiba Putri Jasmine mendapatkan masalah dan Aladdin pun datang untuk membantunya. Lalu dari kejauhan tampaklah para pengawal kerajaan yang sedang mencari Putri Jasmine. Aladdin dan Putri Jasmine pun berlari menjauh dari kejaran para pengawal. Aladdin membawa Putri Jasmine ke tempat tinggalnya. Mereka pun berbincang santai sambil minum teh. Kepada Aladdin, Putri Jasmine mengaku bernama Dahlia sebagai pelayan putri di kerajaan Agrabah. Sesaat setelah berbincang, Putri Jasmine pun pamit pergi karena hendak ditemui oleh Pangeran Anders di istana. Sementara itu dikisahkan pula dalam film ini sosok Jafar, yaitu seorang penasehat kerajaan yang sangat jahat. Jafar ingin mengambil alih kerajaan dengan memanfaatkan sebuah lampu ajaib. Lampu ajaib itu terletak di gua yang tidak bisa dimasuki oleh orang sembarangan. Jafar sempat kehabisan akal untuk menemukan cara mendapatkan lampu tersebut. Sampai pada suatu malam, Jafar melihat Aladdin melompati dinding-dinding istana untuk bisa masuk ke dalamnya. Aladdin menyelinap masuk untuk mengembalikan gelang milik Putri Jasmine yang dicuri oleh Abu pada waktu di pasar. Setelah menemui Putri Jasmine, Aladdin pun pulang. Namun kemudian Jafar berhasil menghadangnya. Jafar kemudian membawa Aladdin dan keesokan harinya tibalah Aladdin di padang pasir bersama Jafar dan juga Abu. Jafar mengelabui Aladdin agar mau untuk membantunya mengambilkan lampu ajaib di gua tersebut. Jafar berjanji akan membuat Aladdin menjadi berkesan di mata Putri Jasmine jika Aladdin berhasil mengambilkan lampu itu. Setelah itu tibalah mereka di depan pintu gua. Dengan kebaikan dan kejernihan hati Aladdin dapat memasuki gua besar itu. Di dalam gua tersebut terdapat banyak harta karun. Aladdin masuk bersama Abu. Mereka telah diperingatkan untuk tidak mengambil apapun kecuali lampu. Aladdin pun melompat untuk meraih lampu ajaib itu. Namun Abu tergoda oleh salah satu batu berwarna merah dan mengambilnya. Akhirnya penghuni gua tersebut marah. Terjadilah guncangan yang membuat gua tersebut hancur sebagian. Aladdin panik dan hampir terjatuh, namun ia ditolong oleh karpet ajaib. Jafar yang sedari tadi di luar gua tidak mau menolong Aladdin sebelum Aladdin menyerahkan lampu tersebut. Aladdin pun memberikan lampu itu kepada Jafar. Namun dengan kelicikan Jafar, ia tetap tidak mau menolong Aladdin dan Abu. Untungnya Abu sempat mengambil kembali lampu itu. Setelah itu Aladdin dan Abu terjebak di dalam gua. Aladdin kemudian mengusap lampu itu dan keluarlah asap berwarna biru. Dari situlah sosok jin bernama Genie bertemu dengan Aladdin. Genie mempersilahkan Aladdin untuk memberinya 3 permintaan selama Aladdin memegang lampu ajaib itu. Permintaan pertama, Aladdin ingin keluar dari gua tersebut. Berhasillah Aladdin dan Abu keluar dari gua itu. Lalu permintaan kedua, Aladdin ingin menjadi pangeran dan bisa berjodoh dengan Putri Jasmine.
Jinny pun menuruti perintah Aladin dan mengubah penampilan Aladin menjadi sosok Pangeran Ali. Mereka mendatangi istana dengan melakukan parade, membuat banyak orang terpesona, termasuk Sultan. Dipersilahkannya masuk Aladin dan diterima dengan baik oleh Sultan. Aladin sempat canggung di depan Putri Jasmine. Namun suasana tersebut bisa diatasi oleh Jinny. Pada suatu malam ketika sedang berpesta, Aladin diminta oleh Putri Jasmine untuk menari. Aladin makin canggung karena ia sama sekali tidak bisa menari. Untungnya ada Jinny yang membantunya. Aladin pun jadi mahir dalam menari. Tapi Putri Jasmine bukannya malah terkesan. Ia malah meninggalkan Aladin begitu saja. Dari kejauhan, Jafar pun memperhatikan gerak-gerik Aladin dan mulai merasa curiga. Setelah pesta selesai, Aladin mengajak Putri Jasmine untuk mengelilingi kota dengan menggunakan permadani terbang. Putri Jasmine sempat terkejut dan menolak karena takut. Namun Putri Jasmine memberanikan diri untuk ikut bersama Aladin. Mereka pergi melihat keindahan kota Agrabah dan menikmati suasana malam yang indah. Selain Aladin dan Putri Jasmine, Jinny dan Dahlia pun saling jatuh cinta. Jinny pun mengajak Dahlia untuk keluar menikmati keindahan kota. Keesokan harinya penyamaran Aladin sebagai Pangeran Ali pun akhirnya terbongkar oleh Jafar. Aladin ditangkap Jafar dan diancam akan ditenggelamkan ke dalam laut jika Aladin tidak memberitahu keberadaan lampu ajaib tersebut. Dalam keadaan terikat di kursi, Aladin pun menolak. Jafar mendorong Aladin masuk ke dalam laut. Aladin tenggelam hingga ke dasar laut. Abu kebingungan ingin menolong Aladin. Ia membawa lampu ajaib itu dan berkat pertolongan permadani ajaib jugalah lampu itu bisa masuk ke dalam laut. Di detik-detik terakhir Aladin sudah mulai melemah, Jinny pun keluar dari lampu dan menolong Aladin. Jinny membaringkan Aladin di tempat tidur istana. Setelah kondisi tubuhnya pulih, Aladin dan Jinny mendatangi Putri Jasmine dan Sultan. Mereka menyampaikan niat jahat Jafar untuk membunuh Sultan dan mengambil alih istana. Saat itu Jafar berhasil menyihir Sultan untuk mempercayai kata-kata Jafar. Namun Aladin berhasil menggagalkan sihir tersebut. Jafar dimasukkan ke dalam penjara dan Sultan percaya sepenuhnya kepada Aladin, yang pada saat itu masih dipercaya sebagai Pangeran Ali. Sultan kemudian menjodohkan Putri Jasmine dengan Pangeran Ali. Setelah itu Aladin menjadi tidak ingin kembali kepada jati dirinya sebagai pemuda biasa. Jinny kecewa karena Aladin menginginkan untuk hidup dalam kebohongan sebagai Pangeran Ali. Jinny pun masuk ke dalam lampu ajaib dan tidak kembali. Aladin kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Di perjalanan ia berpapasan dengan seorang lelaki yang mirip Jafar. Lelaki itu benar-benar Jafar yang berhasil kabur dari penjara. Jafar pun berhasil mengambil lampu ajaib dari kantong Aladin. Sampai di tempat tinggalnya, Aladin baru sadar lampunya telah dicuri. Sementara Jafar telah mengambil alih kekuasaan kerajaan dengan memanfaatkan Jinny. Aladin memberanikan diri datang ke istana. Disitulah baru terbongkar bahwa Pangeran Ali adalah Aladin. Putri Jasmine dan Sultan sempat terkejut. Aladin kemudian dikirim oleh Jafar ke tempat yang sangat dingin, yaitu ke sebuah kutub. Namun berhasil diselamatkan oleh permadani ajaib sebelum Aladin dan Abu mati kedinginan. Jafar yang semakin haus akan kekuasaan meminta kepada Jinny untuk dijadikannya ia sebagai penyihir terkuat. Putri Jasmine diancam oleh Jafar untuk menikahi Jafar. Jika tidak mau, Sultan akan dibunuh. Dengan terpaksa Putri Jasmine menyetujuinya. Dan pada saat proses pernikahan dilakukan, Putri Jasmine melihat Aladin dengan permadani terbangnya datang. Lalu Putri Jasmine mengambil lampu dari kantong Jafar dan melompat ke arah permadani terbang bersama Aladin. Jafar pun marah besar dan terjadi kejar-kejaran. Jafar membuat pusaran angin agar semua benda yang berada dari kejauhan tertarik ke istana, termasuk Aladin dan Putri Jasmine bersama permadani terbangnya. Dengan kesombongannya, Jafar berkata kepada Aladin bahwa ia adalah makhluk terkuat.
Dengan kecerdasan Aladin, Aladin menyangkal dan berkata bahwa yang paling kuat adalah jin. Maka Jafar meminta kepada Jinni untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Jafar meminta kepada Jinni untuk dijadikannya makhluk terkuat. Jinni pun berhasil mengubah Jafar menjadi jin tomang. Lalu Jafar pun akhirnya masuk ke dalam lampu dan menjadi penghuninya. Seketika suasana berubah menjadi haru dan gembira. Jinni menawarkan permintaan terakhir kepada Aladin. Permintaan Aladin adalah membebaskan Jinni untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Kemudian Jinni pun dapat menjadi seorang manusia. Mereka pun akhirnya hidup berbahagia bersama-sama di kerajaan. Thank you. No. Thank you, Jinny. Itulah cerita singkat dari film Aladin live action. Semoga teman-teman semuanya dapat terhibur. Dan untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe. Juga share ke teman-teman kalian. Thanks for watching, have a nice day and stay healthy for everyone.